Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial yang akan menjelaskan soal dan pembahasan PPG Akuntansi tahun 2023. Soal PPG Akuntansi, kita mulai. Di sini ada contoh-contoh soal. Semoga bisa bermanfaat untuk yang akan melakukan tes PPG, prajabatan, dan ataupun dalam jabatan. Untuk yang pertama, jika dilihat dari segi kegunaan atau fungsinya, akuntansi dapat diartikan sebagai A. Sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi pelaporan dan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. B. Sebuah alat untuk digunakan mencatat transaksi di dalam perusahaan. C. Kumpulan catatan yang memuat tentang transaksi yang terjadi di periode yang lalu. D. Kegiatan dalam menyediakan data keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Maka dari sini jawabannya adalah yaitu kegunaan atau fungsinya akuntansi merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi pelaporan dan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut. Di sini ada usaha fotokopi, usaha catering, usaha restoran, usaha bengkel. Lalu yang kelima ada usaha salon kecantikan. Dari beberapa usaha di atas yang termasuk ke dalam perusahaan jasa adalah nomor berapa saja? Jadi kita bahas satu-satu. Usaha fotokopi ini merupakan perusahaan jasa, yaitu jasa fotokopi. Lalu usaha catering, ini kuliner, tidak termasuk ke dalam usaha jasa, begitu juga dengan usaha restoran. Lalu yang keempat ini usaha bengkel, ini sudah pasti masuk ke dalam perusahaan jasa. Dan yang kelima usaha salon kecantikan, ini juga termasuk sebagai perusahaan jasa. Jadi yang termasuk sebagai perusahaan jasa 1, 4, dan 5. Kita lihat pilihannya. Kita sudah lihat, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 4, dan 5. Kita lanjut, manakah rumusan persamaan dasar akuntansi yang tepat di bawah ini? Untuk rumusan persamaan dasar akuntansi, apakah A. harta utang plus beban, ataukah B. modal sama dengan utang ditambah harta, C. beban sama dengan harta plus utang, lalu D. harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Sebagaimana kita ketahui, rumusan persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi, jawabannya adalah D. Kita lanjut. Pengertian dari perusahaan jasa adalah A. perusahaan di mana kegiatan pokok dalam usahanya menyediakan atau menjual jasa. B. perusahaan yang kegiatan pokok dalam usahanya adalah menerima barang dan kemudian menjualnya. C. perusahaan yang kegiatan utama dari usahanya yaitu membeli bahan baku lalu mengolah dan menjual hasilnya tersebut. Sedangkan D. perusahaan yang usaha pokoknya yakni membeli barang, menyimpan hingga kemudian menjual kembali.
Jadi yang termasuk ke dalam pengertian dari perusahaan jasa adalah yang A, yaitu perusahaan di mana kegiatan pokok dalam usahanya menyediakan atau menjual jasa, jadi hanya jasa saja. Kita lanjut. Kewajiban memberikan uang kepada pihak lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan adalah pengertian dari A. Pendapatan atau penghasilan, B. Hutang, C. Investasi, D. Beban. Jadi kita ketahui dahulu kata kuncinya yaitu kewajiban memberikan uang kepada pihak lain. Maka jawabannya adalah hutang. Karena kita mempunyai kewajiban, yaitu mempunyai hutang kepada pihak lain. Kita lanjut. Dalam kegiatan transaksi yang namanya kopi kwitansi akan diterima oleh A. Pembeli, B. Bagian gudang, C. Bagian keuangan, atau D. Penerima uang. Maka yang akan menerima kopi kwitansi yaitu kwitansi akan diberikan oleh si pembeli itu apabila aslinya, sedangkan kopinya yang pegang yaitu penerima uang. Kita lanjut. Jika sudah melakukan transaksi, bukti pembayaran yang asli diserahkan kepada A. Pembeli, B. Penjual, C. Bagian keuangan, dan D. Bagian laporan. Jadi kita sudah tahu apabila melakukan transaksi, bukti pembayaran yang asli akan diserahkan kepada pembeli, sedangkan pihak penjual hanya menerima kopinya saja. Kita lanjut. Perusahaan membeli barang ke salah satu produsen dengan harga 20 juta. Namun dari pembelian tersebut baru dibayarkan 10 juta saja. Berdasarkan transaksi di atas, pencatatan akan dimasukkan ke dalam. Jadi di sini ada 20 juta pembelian, tetapi baru dibayarkan 10 juta rupiah. Maka akan dicatat ke dalam A. Catatan umum, B. Penerimaan kas, C. Pembelian, D. Pengeluaran kas. Karena sebagian sudah dibayarkan, maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, seseorang akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Berkaitan dengan benda dan jasa, kesejahteraan material dapat diartikan sebagai, jadi kesejahteraan itu akan diartikan sebagai A. Kebutuhan, B. Konsumsi, C. Kemakmuran, dan D. Distribusi. Di sini kata kuncinya yaitu kesejahteraan, berarti merupakan kemakmuran, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut. Pada tiap-tiap perusahaan yang berada di Indonesia, maka diwajibkan menyusun laporan keuangan, terutama yang berhubungan dengan neraca dan arus kas, atau B. Laporan perubahan modal dan perhitungan rugi laba, C. Persediaan barang dan neraca, D. Arus kas dan neraca. Jadi, kalau dilihat dari sini, yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yaitu B. Laporan perubahan modal dan perhitungan rugi laba. Karena di sini perhitungan laba rugi untuk mengetahui berapa besarnya labanya dan perubahan modal dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Kita lanjut. Uang sebagai alat pembayaran yang sah dikeluarkan oleh,
Jadi yang mengeluarkan uang adalah A. Bank Umum, B. Tabungan Negara, C. Bank Sentral, D. Bank Pembangunan. Jawabannya adalah C. Bank Sentral. Kita lanjut. Tempat atau media yang dipergunakan untuk mencatat segala perubahan berkaitan dengan laporan keuangan yang dapat menunjukkan jumlahnya adalah A. Neraca, B. Rekening, C. Buku catatan besar, D. Transaksi. Jadi tempat atau media yang dipergunakan untuk mencatat segala perubahan yang berkaitan nanti dengan laporan keuangan. Maka jawabannya adalah B. Rekening. Kita lanjut. Dalam perusahaan jasa, hak kekayaan pemilik disebut dengan istilah A. Modal, B. Harta, C. Kas, dan D. Penghasilan. Maka jawabannya di sini sudah jelas, yaitu hak kekayaan pemilik disebut dengan modal atau A. Kita lanjut. Salon mobil Rohmanto memiliki rincian data aktiva 60 juta rupiah, kewajiban 27.500.000 rupiah. Dengan demikian, maka ekuitas yang dimiliki perusahaan adalah A. 32.500.000 rupiah, B. 60 juta rupiah, C. 87.500.000 rupiah, dan D adalah 27.500.000 rupiah. Sebagaimana kita ketahui, rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal atau ekuitas. Di sini yang sudah kita ketahui yaitu aktiva dan kewajiban, yang belum diketahui ekuitas. Sehingga aktiva dikurangi dengan kewajiban, maka 60 juta dikurangi 27.500.000. Maka didapatlah sebesar 32.500.000 rupiah. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam pos-pos aktiva adalah A. Gedung, B. Kas, C. Peralatan, D. Prive. Jadi yang tidak termasuk ke dalam kelompok aktiva, gedung, kas, dan peralatan ini termasuk dalam kelompok aktiva, sedangkan Prive ini kelompok dari modal, sehingga yang tidak termasuk dari aktiva adalah D. Prive. Itulah tadi pembahasan soal-soal akuntansi yang bisa dipergunakan untuk tes PPG dalam jabatan atau prajabatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.